Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal usaha, yaitu di bidang budidaya ikan lele. Selanjutnya langsung pada tahapan pendahuluan, di mana dalam usaha budidaya lele perlu diadakan secara intensif dan profesional, baik mulai dari pemilihan bibit, pembesaran, dan sampai ikan siap dipasarkan. Di mana ketiga hal yang merupakan mata-mata rantai yang saling berhubungan, namun bisa berdiri sendiri apabila diusahakan. Kemudian kami sebagai pembudidaya sangat berharap adanya bantuan dana modal seperti jenis UMKM mikro kecil untuk sebagai dana tambahan atau dana bantuan untuk mengharapkan kita semakin berkompeten dalam bidang usaha budidaya ikan lele. Selanjutnya tujuan akan dijelaskan oleh Kang Daman Huri. Tujuan untuk budidaya lele secara sederhana, maksud dan tujuan pengajuan proposal ini untuk menjadikan bahan pertimbangan pengajuan dana pengembangan usaha. Sangat disayangkan jika peluang ada tidak dioptimalkan karena kurangnya modal. Keinginan kami ingin mengembangkan usaha dan budidaya lele sangatlah besar. Kami berusaha menjadi pengusaha yang bertumbuh sehat, sungguh dan tangguh dan mandiri. Jika modal ini ada atau diberikan, tentunya akan berdampak pada lingkungan masyarakat sekitar. Untuk prospeknya, budidaya ikan lele ini mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan konsumen akan keberadaan ikan lele semakin meningkat di Kabupaten Serang. Misalnya pada produk telah mencapai 2,1 ton per tahun, tetapi sebagian permintaannya masih belum bisa terpenuhi. Sementara di Cikesal menghasilkan 7.902 ton, sedangkan yang dibutuhkan per hari adalah 12 sampai 16 ton. Baik, acuan teknik usaha yang kita pakai yaitu tanah yang baik untuk pemeliharaan. Nah, dan jenis tanahnya itu kita usahakan seperti tanah liat atau bisa dikatakan lempung dan tidak berporos dan berlumpur dan subur tentunya. Lahan yang dapat digunakan untuk budidaya lele dapat berupa sawah, terus seperti irigasi dan sungai sebagai bagan atau bentuk keramba. Nah, ikan lele tersebut hidup dengan baik di daerah dataran rendah, seperti misalnya Kabupaten Serang bisa dibilang dataran rendah yang maksimal di bawah 800 mdpl atau meter dalam permukaan laut. Elevasi tanah dan permukaan sumber air dari kolam minimal itu 5 dan maksimalnya itu 10%. Lokasi untuk pembuatan kolam harus berhubungan langsung atau dekat dengan sumber air atau pump. Lokasi untuk pembuatan kolam hendaknya tempatnya yang teduh, jadi jangan terlalu panas karena suhu air itu sungguh mempengaruhi untuk berkembang biaknya ikan tersebut.
Ikan lele dapat hidup di suhu 200 derajat Celcius dengan suhu optimal yaitu 25 sampai 280 derajat Celcius. Sedangkan untuk pertumbuhan larva atau benih itu kisaran antara 26 sampai 300 derajat Celcius. Dan untuk pemijahan itu 24 sampai 280 derajat Celcius. Rata-rata ikan lele dapat hidup dalam perairan agak tenang dan kedalamannya cukup. Kalau misalkan untuk kolam yang buatan itu biasanya tinggi air itu bisa diperkirakan itu 1 meter tinggi airnya. Jadi permukaannya itu sekitaran kolam itu 2 meteran. Jadi biar lelenya agak aman lah gitu, enggak dan perairan tidak boleh tercemar atau airnya itu nggak boleh kena limbah kimia, limbah kayak kan kalau di perkampungan misalkan airnya itu kadang ada yang udah kecampur limbah deterjen, limbah minyak jelantah. Nah, perairan yang banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan lele itu seperti maggot, pakannya maggot, terus keong sama sayuran juga bisa, cuman lebih dioptimalkan dengan pelet yang sudah tersedia di toko-toko ini obat-obatan perikanan. Permukaan perairan juga tidak boleh tertutup, jadi alias terbuka. Karena kalau tertutup itu perkembangbiaknya itu sedikit sedikit turun ya. Jadi dia itu harus di benih harus mempunyai pH itu 6 sampai 9 dan kekeruannya itu tidak boleh sangat keruh dan lumpurnya itu paling sedikit itu paling panjang itu sampai 60 cm dan kebutuhan oksigennya itu optimal pada range yang cukup lebar dan untuk kandungan karbon dioksidanya yaitu di range 12,8 mg per liter. Amonium yang terikatnya itu 147,29 mg per liter. Persyaratan untuk pemeliharaannya yaitu sungai atau saluran air irigasi yang tidak curam, mudah dikontrol, dekat dengan rumah pemeliharaan. Lalu lebar sungai atau saluran irigasi antara 3 sampai 5 meter. Sungai atau saluran irigasi ini tidak berbatu atau landai sehingga keramba mudah dipasang. Kedalaman air seperti yang sudah disebutkan 30 sampai 60 cm. Untuk pemeliharaan pembesaran, yang pertama ada pemupukan sebelum digunakan kolam, dipupuk terlebih dahulu. Pemupukan bermaksud untuk menumbuhkan plankton hewani dan nabati yang menjadi makanan alam bagi benih lele. Ada B, terus pemupukan yang digunakan adalah pupuk kandang atau kotoran ayam dengan dosis 500 sampai 700 gram per meter persegi. Dapat pula ditambahkan dengan urea 15 gram meter persegi, TSP 20 gram meter persegi, dan amonium nitrat 15 gram meter persegi. Selanjutnya dibiarkan selama 3 hari. Kolam kemudian diisikan kembali dengan air segar mula-mula sampai 30 sampai 50 cm dan dibiarkan selama 1 minggu sampai warna kolam berubah menjadi coklat atau kehijauan yang menunjukkan mulai banyak zat
jasad-jasad relik yang tumbuh sebagai makanan alami. Secara bertahap ketinggian air ditambah sebelum benih lele ditebar. Yang kedua itu ada pemberian pakan alami ke lele. Pemberian pakan alami yang berupa zooplankton, larva, cacing-cacingan, dan maggot juga termasuk, dan serangga air. Makanan yang berupa fitoplankton adalah Gomphonema spp golongan diatome, Anazema spp golongan Sinopita, Navicula spp golongan diatome. Ikan lele juga menyukai makanan busuk yang berprotein seperti kayak maggot. Ikan lele juga menyukai kotoran yang berasal dari kakus. Kemudian ada makanan tambahan pemeliharaan di kecomberan dapat diberikan makanan tambahan berupa sisa-sisa makanan keluarga, daun kubis, tulang ikan atau tulang ayam yang dihancurkan di bobok. Ada usus ayam dan bangkai, campuran dedap dan ikan runcah 9 berbanding 1 atau campuran beku, bekatul, jagung dan bekicot. Makanan buatan yaitu pelet dengan komposisi bahan sekian persen, tepung ikan 27, bungkil kacang kedelai 20, tepung terigu 10,50, bungkil kacang tanah 18, bungkil kacang hijau ada 9. Proses pembuatan dengan cara menghaluskan bahan-bahan jadi adonan seperti pasta, dicetak dan dikeringkan sampai kadar airnya lebih dari 10%. Penambahan lemak dapat diberikan dalam bentuk minyak yang dilumuri pada pelet tersebut. Cara vaksinasi sebelum benih ditebar itu untuk mencegah penyakit karena bakteri. Sebelum ditebar, lele yang berumur 2 minggu atau lebih dimasukkan dulu ke dalam larutan formalin dengan dosis 200 ppm selama 10-15 menit. Setelah divaksinasi, lele tersebut akan kebal selama 6 bulan. Pencegahan penyakit karena bakteri ini juga dapat dilakukan dengan menyuntik dengan terasin 1 cc untuk 1 kg induk. Pencegahan penyakit karena jamur dapat dilakukan dengan meredam lele dalam larutan melasite green oxalate 2,5 sampai 3 ppm selama 30 menit. Selanjutnya pemeliharaan kolam ternak atau kolam ternak dan atau tambak. Jadi kita itu menguras air kolam itu selama 1 bulan sekali. Dan kolam diberi perlakuan pengapuran dengan dosis 25 sampai 200 gram meter persegi untuk memberantas hama dan bibit penyakit. Kolam yang terjangkit penyakit segera dikeringkan dan dilakukan pengapuran yang sudah disebutkan di atas tadi sebelumnya agar tidak membuat lele-lele kita terkena penyakit. Selanjutnya masa panen itu dengan umur lele yang sudah 6 sampai 8 bulan dan kecuali
pada saat musim kemarau atau musim panas itu bisa sekitar lebih dari 8 bulan. Pada lele yang berjenis jumbo, pemanenan dapat dilakukan masa pemeliharaan 3 bulan sampai 4 bulan dengan berat 200 sampai 300 gram per ekornya. Apabila waktu pemeliharaan ditambah 5 sampai 6 bulan akan mencapai berat 1 sampai 2 kg dengan panjang 60 sampai 70 cm. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari supaya lele tidak terlalu kepanasan, atau bisa juga sore hari. Nah, selanjutnya masuk ke ringkasan usaha yang kita insya Allah bina, yaitu rancangan usahanya, yaitu lokasi usaha itu saya bertempat di kampung saya sendiri di Desa Cigesal, Kecamatan Cigesal, Kabupaten Serang, letaknya di Kampung Cirogol, Kampung Cirogol RT 4 RW 1, yakni dengan luas tempat yaitu 100 meter persegi. Dan di situ saya baru membuat 4 kolam ikan lele, yang 2 dari terpal dan 2 lagi semi permanen. Nah, sarana dan prasarana yang saya miliki sekarang yaitu seperti jaring dan alat penyedot air, atau bisa dikatakan kayak kayak yang di dalam mesin akuarium itu untuk pengurasan yang dalam bak itu. Nah, dan 1 titik sumber air yaitu sumur dengan kecepatan pengisian itu 1 jam itu bisa mengisi sampai 50 meter kubik. Nah, manajemen yang saya pakai saat ini yaitu saya memperkerjakan 2 orang, yakni teman saya dan tetangga saya sendiri. Kenapa saya membuka usaha seperti ini? Karena dapat membuka lapangan kerja baru untuk orang-orang yang berpengangguran atau yang dengan berpendidikannya rendah. Dan selanjutnya itu permodalan. Awal permodalan yang saya miliki itu intinya kita itu harus memulai usaha itu dari kecil. Jadi jangan sampai berpikiran dengan omset sekian, jangan dulu. Yang penting proses dan niatnya saja dulu. Yang terutama itu modalnya dulu yang penting. Nah, modal yang saya pakai itu pertama itu pembelian alat keramba yang terpal itu sekitar 500.000 untuk 2 terpal, dan untuk pembuatan semi permanen itu dibutuhkan bata sekitar 2000 bata dan 2 losbak pasir, dan kebutuhan tukangnya itu ada 4 orang karena semakin banyak semakin cepat. Nah, untuk perawatan alat segala pakan itu berkisar itu 1 karung ukuran 35 kg itu dengan harga 350.000 1 karung. Dan alatnya itu selang saya beli dengan ukuran 10 meter karena jarak dari sumur ke tempat kolam itu dekat, tidak terlalu jauh. Dan drum plastik itu untuk saat masa panen tiba itu kita sangat membutuhkan, dan di situ kita membeli dengan baru ada 2 untuk masa panen. Dan tenaga kerja itu sekali berhitungnya, jadi bukan per hari ya. Kalau misalkan masa perencanaannya itu kita bayar per hari dengan sehari 50.000, dan kalau untuk pekerjanya itu kita main periode. Jadi
satu periode masa panen itu saya gaji 500.000, tapi untuk pembersihan seperti pengurasan, pembersihan kolam itu paling kita kasih uang makan sama uang rokok dan uang kopi. Karena kita juga menyediakan namanya mes. Kalau di luar sana banyak yang bilang mes atau tempat istirahat, untuk di tempat tinggal juga bisa. Silakan Kang Daman. Jadi untuk kesimpulannya, budidaya lele adalah salah satu usaha yang sangat menguntungkan jika sudah berjalan dengan baik. Usaha ini bisa menghasilkan omset yang besar juga. Perawatan ikan pun ini juga tidak terlalu sulit dan tidak memakan biaya yang lebih banyak gitu dibandingkan yang lain. Dari perkiraan yang saya lakukan pada sebab-sebab yang tadi dijelaskan, perencanaan keuangan sebelumnya juga sudah menunjukkan bahwa dalam satu kolam ikan saja dapat mendapatkan laba yang banyak. Bagaimana bila usaha ikan lele ini sudah dijalankan dengan jumlah yang lebih besar? Tentu akan menguntungkan yang dapat juga akan jauh lebih besar. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Nah, berikut ada cuplikan video di tempat kami yang sudah dijelaskan di atas.